Kerajaan Majapahit yang berjaya pada abad 13 sampai abad 15 mewariskan peninggalan yang membuktikan bahwa manusia bisa mengelola air dengan baik. Kala itu, air tidak pernah menimbulkan banjir di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau, karena manajemen dan teknologi pangeran dipikirkan secara matang untuk kepentingan kerajaan Majapahit dan rakyatnya. Kerajaan Majapahit banyak menyisakan instalasi pengairan yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Sebagian masih digunakan masyarakat sebagai jaringan irigasi yang tidak pernah kering, seperti terowongan air bawah tanah di Dukuh Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, kendati instalasi pengairan yang ditemukan lebih lengkap dan beragam. Sebagian sudah terlupakan serta berubah wujud dan fungsi. Di Trawulan, teknologi Pangeran Majapahit yang tersisa terdiri atas jaringan kanal, kolam penampung air, waduk, bak kontrol, dan saluran air bawah tanah. Foto udara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional mulai tahun 1973 sampai tahun 1980-an menunjukkan keberadaan jaringan kanal di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Jalur kanal yang lurus ini memanjang 4,5 sampai dengan 5,5 km dan bersilangan membentuk kisi-kisi. Lebarnya tidak kurang dari 20 meter. Bahkan ketika dipetakan terakhir 40-80 meter dan kedalamannya 6 sampai dengan 9 meter. Sisa jalur kanal saat ini masih bisa dikenali, kendati umumnya sudah menjadi persawahan. Bentuknya melebar dan cekung. Sawah yang memanfaatkan sisa kanal ini tidak pernah kering. Di tepian kanal umumnya terdapat selokan dengan susunan bata dari masa Majapahit. Selain menjadi sawah, sebagian sudah menjadi pemukiman, seperti yang terlihat di barat laut Kolam Segaran. Di sekitar makam Troloyo, kanal dibatasi dengan tembok dan dijadikan lapangan parkir. Di perbatasan Mojokerto Jombang, sebagian kanal malah sudah rata dengan permukaan tanah dan siap diaspal menjadi jalan lingkar Mojo Agung. Jaringan kanal yang lurus dengan pola berkisi-kisi, menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Mundarjito, menunjukkan adanya kekuatan penguasa dan massa yang besar untuk membuatnya. Fungsinya diperkirakan sebagai pengendali banjir atau drainase kota, penyedia air, irigasi, dan transportasi. Selain kanal, di sekitar Trawulan bisa dilihat sisa instalasi pengairan yang mendukung kehidupan kerajaan dan masyarakat. Kolam Segaran seluas 6,5 hektar di Kecamatan Trawulan bisa dilihat sebagai penampung air. Adapun waduk-waduk seperti Balong Bunder, Balong Dowo yang masih tersisa, diduga berfungsi sebagai penangkap air dari berbagai sumber di gunung-gunung di selatan Trawulan. Selain itu,
Sebuah kolam penampung berukuran 1-2 hektar masih bisa dilihat pula di Dukuh Batok Palun, Desa Temon, Kecamatan Trawulan. Bagian tangkis waduk ini lebih lebar ketimbang pematang sawah biasa, sekitar 1 meter. Warga setempat menyebut waduk milik Dinas Pengairan Mojokerto, dan kini dikelola desa sebagai sawah yang disewakan. Matsom, 52 tahun, warga Batok Palon mengatakan kedalaman lumpur di sawah itu mencapai pinggang manusia. Sedangkan di dasarnya terdapat batu yang membuat air tidak keluar. Karena lumpur tebal, khusus di tempat itu, menanam padi bisa dilakukan 3 kali musim tanpa menambahkan air. Instalasi pengairan lainnya, Candi Tikus, diyakini sebagai pengukur debit air. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1989 sampai dengan 1990 juga menemukan bangunan dari susunan batu bata yang tampak seperti bak kontrol di sekitar Dukuh Blendern, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan. Peninggalan Majapahit di Trawulan menunjukkan apa yang dibuat penguasa untuk rakyatnya. Mungkin banyak ditemukan peninggalan bangunan suci dari masa lalu, tetapi bukan peninggalan yang khusus ditunjukkan untuk pertanian dan kesejahteraan rakyat.